And I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Well, it You can obviously put your own means, interpretation. obviously means two very happy people. Yes. Well, Once you again, can see. congratulations. Well, from us, congratulations. Thank you Thank you very very much. much. Very kind. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Ya, dapat dilihat bahwa dalam perkawinan antara Putri Diana dan Pangeran Charles sendiri pada awalnya emang terlihat secara visual bahwa pernikahan mereka itu memang membuahkan kebahagiaan sebagaimana yang semestinya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita dapat melihat bahwa perkawinan ini tidak hanya bahagia di permukaannya saja, tetapi di dalamnya ada berbagai hal negatif yang kemudian merusak hubungan antara Putri Diana dan Pangeran Charles sendiri. Pertama, dalam tujuan perkawinan sesuai ajaran gereja, emang dalam perkawinan kita butuh benevolence atau komitmen terhadap pasangan sendiri. Tapi kemudian yang terjadi adalah Pangeran Charles sendiri lebih memilih wanita lain, yaitu Camilla Parker Bowles, dibandingkan Putri Diana sebagai pasangannya. Dalam hal ini sebenarnya untuk masalah komitmen emang dari awal Pangeran Charles sudah lebih menyukai Camilla, tapi dikarenakan hal-hal berbau politik dan keluarga kerajaan dari Inggris sendiri, kemudian Pangeran Charles terpaksa menikahi Putri Diana sendiri. Kemudian dalam hal companionship, friendship dan partnership, dalam pernikahan ini sebenarnya terlihat bahwa ada ketidaksetaraan derajat ya. Pangeran Charles mungkin hanya menganggap Putri Diana sendiri sebagai suatu pion agar ia semakin populer di kalangan masyarakat Inggris. Sepertinya Putri Diana sendiri mengetahui bahwa emang Pangeran Charles sendiri ini tidak terlalu mencintai dirinya, meskipun Putri Diana sendiri sudah berkali-kali mengatakan bahwa ia sebenarnya sangat mencintai Pangeran Charles. Dari hal ini dapat kita ketahui bahwa ada ketidaksetaraan. Yang satu tidak menyukai, yang satu menyukai, tetapi yang satu yang tidak menyukai ini kemudian menggunakan pasangannya sendiri untuk hal-hal yang berbau politik ya. Jadi tidak ada nih yang namanya kesahabatan, pasangan ataupun kesamaan derajat gitu-gitu. Jadi terlihat bahwa pernikahan ini tuh lebih ke berbau politik, dikarenakan pernikahan di keluarga kerajaan Inggris sendiri emang rumit ya. Jadi mungkin ini merupakan salah satu perkawinan yang paling dilihat lah istilahnya di kalangan masyarakat Inggris waktu itu, dan mungkin untuk publisitas ya. Kemudian untuk masalah care dari Pangeran Charles terhadap Lady Diana sendiri, pada awalnya memang mereka saling peduli terhadap satu sama lain, terutama Lady Diana yang emang sekali lagi mengakui
bahwa Pangeran Charles itu dan dia saling mencintai gitu. Tapi kemudian dapat kita lihat bahwa sebenarnya Pangeran Charles tidak terlalu peduli ya terhadap Lady Diana, karena sekali lagi ada orang ketiga dalam pernikahan mereka, yang kemudian emang Pangeran Charles lebih mencintai orang ketiga tersebut. Kemudian yang terjadi adalah bahwa mereka tidak saling care, sehingga pernikahannya dapat dikatakan bahwa tujuan-tujuan pernikahan mereka dalam ajaran gereja sendiri itu sebenarnya sudah gagal. Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa emang akhirnya pernikahan antara Pangeran Charles dan Putri Diana sendiri pun gagal. Mungkin sekian dari saya, Jason Tristan, dari Pendidikan Agama Katolik kelas FC dengan dosen Pak Fandi. MPM saya 60520011450. Sekian dan terima kasih.